Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita di kelas mata kuliah hukum adat masuk ke pertemuan minggu ketiga setelah kita melewati 2 pertemuan minggu sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas topik tentang corak dan sistem hukum adat. Nah, kalau kita lihat corak dan sistem hukum adat, sebenarnya kita bicara mengenai sangat erat kaitan dengan budaya masyarakat kita. Mungkin yang pertama kita lihat adalah salah satu corak hukum adat kita adalah musyawarah mufakat. Nanti dijelaskan satu persatu. Yang kedua ada tradisional. Yang ketiga tidak dikodifikasi. Yang keempat religius. Yang kelima fleksibel. Yang keenam kebersamaan. Yang ketujuh terbuka dan sederhana. Terus yang kedelapan konkret. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu apa sih corak tradisional itu. Yang pertama, corak tradisional adalah bersifat turun-temurun dari nenek moyang hingga zaman sekarang. Keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Artinya corak ini dia sifatnya dari nenek moyang diturunkan dari generasi-generasi dan diinternalisasikan dalam kehidupan masyarakat kita. Terus yang kedua kita lihat corak keagamaan atau religio magis. Jadi masyarakat Indonesia memang salah satu ciri masyarakatnya adalah masyarakat yang religius, artinya masih percaya akan hal-hal yang berbau mistis, magic dan lain sebagainya. Dan ini sangat erat kaitan juga dengan kita bicara di dalam materi hukum adat kita. Yang pertama, yang berkaitan dengan sifat keagamaan atau magis ini, perilaku hukum atau kaidah hukum yang ada berkaitan dengan kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat gaib, magis atau animisme, dinamisme, percaya terhadap roh-roh halus, percaya akan adanya benda-benda. Kalau animisme, percaya akan adanya roh-roh halus, terus dinamisme, percaya akan ada benda-benda yang punya kekuatan gaib. Nah, terus yang berikutnya adalah terlihat pada adanya upacara-upacara adat yang lazim diadakan berupa sesajen, persembahan dan lain sebagainya. Itu merupakan cerminan dari wujud religio magis atau keagamaan, dan itu ada di dalam ciri hukum adat kita. Terus yang berikutnya adalah masih melanjutkan tentang religio keagamaan atau religius magis ini adalah yang bersifat kesatuan batin, terus adanya kesatuan dunia lahir dan batin atau dunia gaib, ada hubungan dengan arwah nenek moyang dan makhluk halus lainnya. Terus masih hubungan juga dengan percaya akan adanya kekuatan gaib. Ada pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Ada terus yang berikut lagi adalah setiap kegiatan selalu diadakan upacara atau ritual-ritual yang bersifat religius. Yang berikutnya lagi adalah percaya adanya roh-roh halus, adanya hantu atau yang menempati alam semesta, atau kepercayaan akan adanya animisme, dinamisme. Terus yang berikutnya masih ada keyakinan percaya akan adanya kekuatan sakti, adanya beberapa pantangan-pantangan atau larangan-larangan yang diyakini atau dipercaya oleh kelompok masyarakat tertentu. Itu terkait dengan penjelasan mengenai ciri hukum adat yang bersifat magic atau erat kaitan dengan keagamaan. Terus yang ketiga adalah bersifat kebersamaan atau komunal. Jadi terkait dengan kebersamaan komunal ini merupakan salah satu ciri juga secara umum masyarakat Indonesia yang memang hidupnya selalu bersama-sama membentuk kelompok-kelompok. Nah, demikian juga dengan bicara di dalam hukum adat. Nah, dia mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan pribadi juga, tapi diliputi oleh kepentingan bersama. Artinya bahwa intinya kepentingan pribadi juga diperhatikan juga, tapi yang paling penting adalah kepentingan bersama atau kepentingan banyak orang. Dalam konsep hukum adat, individu dipandang sebagai bagian tidak terpisahkan dari masyarakat, dan fungsi dari masing-masing individu adalah dipandang untuk melangsungkan dan kelangsungan masyarakat. Ini kita merujuk pada pendapatnya M. Kusno. Intinya bahwa keberadaan individu itu tidak bisa lepas dari kehidupan sebagai bagian dari masyarakat. Nah, terus yang berikutnya adalah masih penjelasan juga terkait dengan kebersamaan atau komunal ini. Pada prinsipnya bahwa manusia terikat pada masyarakat dan tidak bebas dari segala perbuatannya. Sebagai makhluk sosial tentunya manusia tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain. Nah, setiap warga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jadi bicara dalam kehidupan masyarakat juga pasti kita tidak bisa lepas dari hak dan kewajiban kita.
Terus juga ada hak subjektif berfungsi sosial. Ada kepentingan bersama lebih diutamakan, intinya bahwa dalam kehidupan bersama itu kepentingan pribadi kita utamakan juga, tapi yang lebih penting adalah kepentingan bersama. Terus juga ada salah satu ciri yang berhubungan dengan kebersamaan atau komunitas ini adalah adanya sifat gotong royong. Nah, sifat gotong royong ini merupakan salah satu ciri khas juga cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia secara umum. Terus yang berikutnya adalah sopan santun dan juga sabar. Sangat baik, saling hormat menghormati, prinsipnya bahwa kehidupan bersama atau komunal yang merupakan bagian dari salah satu ciri hukum adat kita itu sangat erat kaitan dengan semua hal yang berhubungan dengan kebaikan bersama, intinya gitu ya. Terus yang berikutnya adalah masih penjelasan dari kebersamaan atau komunal ini. Nah, corak kebersamaan ini dapat terlihat juga pada misalnya dalam beberapa ritual adat, contoh misalnya ada acara gugur gunung kalau itu di budaya di Jogja, di Jawa gitu ya. Terus juga ada semangat kekeluargaan, gotong royong, tolong menolong. Itu tadi sudah dijelaskan juga terkait dengan budaya masyarakat kita secara umum, hidup bersama, gotong royong itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Terus juga merujuk pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 45. Ini erat kaitan juga dan bicara mengenai perekonomian, disusun sebagai usaha bersama pada atas kekeluargaan. Intinya bahwa penjelasannya tercantum dalam dasar demokrasi ekonomi dikerjakan oleh semua dan di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang perorangan. Intinya bahwa merujuk pada Pasal 33 tadi, Undang-Undang 45 yang berhubungan dengan perekonomian ini juga merupakan salah satu cerminan dari budaya masyarakat kita yang mengutamakan kebersamaan ataupun komunal, dan itu juga diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, terutama komunitas masyarakat adat kita. Terus yang berikutnya adalah ciri konkret dan visual. Ciri konkret artinya bahwa jelas, nyata, terwujud. Nah, satu perkataan dan perbuatan itu benar-benar merupakan realisasi dari perkataan. Jadi intinya konkret itu artinya bahwa suatu hal yang memang nyata, jelas, terlihat, ada wujudnya gitu ya. Nah, kita bicara contoh dari perwujudan konkret atau visual yang bisa terlihat dengan panca indera kita itu terkait dengan misalnya kita bicara jual beli, penawaran, pembayaran, penyerahan barang dilakukan pada saat yang sama, sifat terang dan tunai. Jadi bicara tentang konkret atau visual ini erat kaitan dengan kita bicara mengenai suatu hal yang dilakukan oleh masyarakat kita. Misalnya kita bicara jual beli, kesepakatan, perjanjian dan lain sebagainya, tapi berhubungan dengan tradisi masyarakat adat kita. Nah, visual dapat terlihat juga tampak terbuka, tidak tersembunyi. Jadi pemberian tanda-tanda yang kelihatan untuk bukti penegasan atau peneguhan apa yang akan atau telah dilakukan. Jadi inti daripada konkret visual tadi itu sebenarnya penjelasan seperti mungkin merujuk pada pendapatnya Surojo ya. Nah, terus yang berikutnya, ciri yang berikutnya adalah terbuka dan sederhana. Jadi bicara tentang terbuka sederhana juga sebenarnya ini juga merupakan cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia secara umum gitu ya. Nah, terbuka apa sih konsepnya? Selalu menerima unsur-unsur dari luar, namun yang sesuai atau disesuaikan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Jadi pada prinsipnya terbuka dalam pengertian bahwa hukum adat kita, budaya kita itu dia tidak kaku, tidak menutup diri, membuka diri untuk menerima perubahan, selalu berakulturasi, beradaptasi dengan budaya lain. Dan tentunya bahwa budaya tadi intinya tidak boleh bertentangan dengan budaya atau adat istiadat kita. Kalau bicara tentang budaya baru kita adaptasi dengan sifat terbuka tadi itu paling tidak memberi warna baru bagi budaya atau adat kita. Sederhana, tidak rumit dan tidak banyak birokrasi atau administrasi. Nah, kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya. Jadi intinya bahwa hukum adat itu kan dia sifatnya tidak tertulis. Jadi dia tidak rumit ya, hanya berupa kesepakatan aja dan mudah dilaksanakan gitu ya. Terus yang berikutnya dapat berubah menyesuaikan dengan keadaan atau fleksibel. Jadi hukum adat itu sekalipun dia punya ciri yang sifatnya mistis atau magic tadi, tapi dia juga sangat mudah ataupun fleksibel, artinya bahwa dia tidak
menutup diri, ya, dia terbuka juga, maka dia di sini dikatakan artinya kan hubungan juga dengan bicara fleksibelnya tadi, dia tidak selalu tidak berdiam karena budaya itu secara umum kan juga dia tidak sifatnya statis, tidak statis sifatnya gitu ya. Demikian juga dengan adat kita itu dia sangat terbuka, tercermin dari budaya orang Indonesia yang memang sangat terbuka juga. Terus juga hukum adat tidak terus-menerus dalam keadaan tumbuh berkembang seperti hidup sendiri. Jadi itu hukum adat prinsipnya dia selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Nah, terus yang berikutnya ciri lainnya adalah tidak dikodifikasi. Apa sih kodifikasi itu? Kodifikasi kalau kita bicara dalam hukum adalah proses menghimpun sebuah peraturan perundang-undangan yang sejenis sejenis dengan tujuan supaya undang-undang itu bisa harmonis ya satu dengan yang lainnya. Nah, tapi kalau kita bicara dalam hukum adat, kan hukum adat ini dia bermacam-macam ragamnya, maka tidak bisa dikodifikasi. Berbeda dengan kita bicara hukum yang lainnya gitu yang bisa disatukan atau dikodifikasi untuk lebih jelas, lebih sistematis. Nah, kalau kita bicara hukum adat tidak demikian gitu ya, karena dia tidak bermacam-macam atau beraneka ragam tadi, maka dalam prakteknya itu sebagian besar tidak tertulis gitu ya. Sekalipun kita juga membaca juga, mengetahui juga bahwa beberapa hukum adat yang ada di Indonesia dicoba untuk ditulis atau dikodifikasikan, tapi juga tentunya dengan sangat terbatas gitu ya. Tapi secara umum hukum adat kita memang dia tidak dikodifikasi atau tidak tertulis atau non-statutaire. Nah, terus yang berikutnya adalah ciri yang lainnya adalah musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat juga merupakan salah satu cerminan dari budaya masyarakat Indonesia secara keseluruhan, cerminan daripada sila keempat Pancasila juga. Intinya bahwa musyawarah mufakat itu untuk memulai dan mengakhiri pekerjaan. Jadi intinya bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan bersama, hukum adat juga salah satu cirinya kolektivitas tadi, maka untuk mencapai tujuan daripada apa yang mau dicapai itu perlu ada musyawarah mufakat untuk mengawali sampai pada mengakhiri sebuah pekerjaan gitu ya. Nah, di sini juga dijelaskan juga sebagai sarana menyelesaikan perselisihan sengketa berdasarkan asas rukun. Intinya bahwa musyawarah mufakat menjadi salah satu sarana untuk bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ya dengan prinsip kekeluargaan dan lain sebagainya. Dan itu memang sejalan dengan sila Pancasila dan itu bagian dari memang budaya kita gitu ya. Dilakukan secara rukun dan damai serta saling memaafkan. Prinsipnya bahwa hukum adat itu sebenarnya dia nuansanya kan memang erat kaitan dengan upaya-upaya yang misalnya kita bicara menyelesaikan permasalahan dengan hukum adat itu mekanismenya kan di luar proses hukum formal, artinya musyawarah mufakat, terus juga saling memaafkan, saling memahami satu dengan yang lainnya dan lain sebagainya. Oke, baik, jadi cukup sekian penjelasan kita untuk pertemuan kita minggu ketiga, materi tentang corak hukum adat Indonesia. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa menjadi pencerahan buat adik-adik sekalian yang mempelajari hukum adat. Saya akhir sampai di sini dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam bela negara.